Nah, kita insya Allah akan membahas fikih kurban, fikih udhiyah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu artinya sembelihan di hari nahar, di hari tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Di mana berudhiyah itu disyariatkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menyembelih. Iya. Dan Bapak sekalian, ibadah yang paling agung dari udhiyah itu sembelihannya, Pak. Maka dari itu kalau Bapak berkurban, usahakan Bapaklah yang nyembelih. Karena yang paling utama dari berkurban itu ibadah apa? Nyembelihnya itu justru. Ya, saya takut Ustaz, nggak bisa Ustaz. Ya belajarlah kita. Usahakan gimana bisa gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah tegas mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Allah menyebutkan kata sembelih di situ. Berarti ibadah yang diinginkan dari kurban adalah ibadah apa? Menyembelihnya, Pak. Maka dari itu salah sebagian orang menganggap seakan-akan ibadah kurban itu seakan-akan yang paling istimewa dagingnya, Pak. Bukan. Yang paling istimewa itu adalah ibadah apa? Menyembelihnya itu, Pak. Karena menyembelih hewan kurban itu ibadah. Dan itu termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya berudhiyah atau berkorban? Sebagian ulama mengatakan bahwa berkorban atau berudhiyah itu wajib atas orang yang mampu. Ini pendapat Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Laits, dan sebagian ulama Malikiyah. Dalil mereka yang pertama ayat, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ya, di sini Allah perintahkan, salatlah dan sembelihlah. Sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Ya. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man kanat indahu sa'ah, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudhahi, lalu ia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati ya tempat sholat kami. Terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Namun kebanyakan ulama mengatakan hadis ini mauquf. Ya, bukan dari sabda Rasulullah SAW, namun dari perkataan Abu Hurairah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan kepada apa? Wajib. Ya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalil dan ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya demikian pula ya mazhab Dhahiriyah. Mereka berdalil di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahi, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian mau berudhiyah. Kata mereka, kata-kata mau berudhiyah menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebab kalau perkara yang wajib tidak akan Rasul berkata seperti itu. Namun pendalilan ini lemah kata para ulama. Karena kata-kata mau itu tidak menunjukkan hukum tidak wajib. Contohnya Allah mengatakan liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang mau silakan ya istiqomah. Apakah berarti istiqomah sunnah gara-gara itu? Tentu tidak. Istiqomah hukumnya apa? Wajib. Ya, sehingga itu tidak bisa jadikan hujah. Mereka juga berdalil dengan perbuatan para sahabat, di mana para sahabat Nabi SAW, ya mereka tidak berudhiyah. Berkata Al-Malwardi, waruya anas sahabah ma yan'aqidu bihil ijma' ala suqutil wujub.
Dan diriwayatkan dari sahabat, dan itu seakan menjadi sebuah kesepakatan mereka bahwa udhiyah atau berkorban itu tidak wajib. Itu diantaranya Abu Suraihah berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkorban. Abu Mas'ud Al-Ansari juga mengatakan, aku sengaja meninggalkan korban, padahal aku mampu, supaya tidak dikira oleh tetanggaku bahwa itu wajib. Iya. Perkataan-perkataan sahabat ini dan perbuatan sahabat ini tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkarinya. Maka seakan-akan ini menjadi sebuah kesepakatan para sahabat bahwasanya itu hukumnya apa? Wajib. Wajib lagi. Itu hukumnya apa? Sunnah. Iya. Namun mereka yang mewajibkan mengatakan apa? Itu kan baru diperkirakan. Perkiraan bahwa para sahabat berijma. Iya. Sementara ijma yang masih diperkirakan tidak bisa mengalahkan perintah dong. Dalil yang jelas mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dan juga ini syiar Islam yang sangat besar. Enggak mungkin syiar Islam yang besar hukumnya sunnah saja, Pak. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang wajib. Ya, bahwa mereka yang punya kemampuan untuk berkorban wajib berkorban. Iya. Dan terlepas dari perselisihan apa itu wajib atau sunnah, Pak. Apa sih susahnya kalau antum punya duit buat berkorban? Nggak susah kan? Nggak susah sebetulnya, pahalanya juga besar lagi. Ya. Maka dari itu ya akhwan Islam, yang kita berusaha berlomba-lomba untuk bisa berkorban di setiap tahunnya itu. Kalau ada yang bertanya, apa sih Ustadz pahalanya berkorban? Apa benar? Katanya kalau berkorban itu nanti kita pas ngelewatin jembatan Sirat bakalan nunggang kambing yang kita sembelih. Itu hadisnya palsu, Pak, dongeng. Ya. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama apakah hasan atau dhaif. Bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu nanti akan didatangkan bulunya dan yang lainnya. Tapi ternyata yang rajih juga dhaif. Yang jelas tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tertentu dari berkorban. Namun semua ulama sepakat bahwa ibadah berkorban adalah ibadah yang agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, Pak, ya, kita kalaupun tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya apa sih pahalanya, tetap kita melaksanakannya. Yakinlah bahwa ibadah yang agung pasti diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.